Ke sana. Udah boleh nih ngomong. Oke, selamat hari gini lagi warga Cibuaya dan sekitarnya. Ketemu lagi dengan host Ngasapruk, Kang Uyat di sini ditemenin sama yang Najwa tanpa sihab yang sangat beranya sekali hari ini. Di tengah hari yang terik, ini syutingnya tengah hari bolong ya, di studio Yaspip TV, studio podcastnya SMK Yaspip. Kali ini kita kedatangan guest yang sangat luar biasa. Udah lama saya pengen ngobrol dengan beliau ini, dengan Akang yang satu ini, dan juga dengan Akang yang satu lagi. Ya, Akang yang satu lagi yang sebenarnya teman begadang, cuma jarang ngobrol panjang sih sebenarnya. Ini Wak, coba Wak ditanya beliau nih siapa nih Wak? Perkenalkan diri. Ya, boleh nih, perkenalan diri dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman di rumah yang ya dimanapun lah belum kenal gitu. Coba silakan. Terima kasih buat hostnya nih Bapak Wiyat, buat muridnya, sendangnya. Ini rekan Agung juga. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, atau orang bisa mengenal saya dengan nama Haji Rizky ya, atau Haji Iki juga Pak, biasanya dikenalnya dengan nama tersebut gitu. Kang Haji gitu panggilnya. Kang boleh. Haji Sorban Pali. Kocak juga ya. Boleh. Terus oke, saya di sini memenuhi undangan. Terima kasih sudah mau datang nih Kang Haji ya. Memang saya tunggu-tunggu banget ini. Terus selanjutnya saya fresh graduated dari Unsika, Fakultas Ekonomi. Saya di prodinya itu di manajemen. Kang, kita disponsorin sama Unsika juga nih peralatannya nih. Iya, ya dari LPPM Unsika tuh logonya ada ya. Terima kasih nih alumni Unsika nongol juga di sini cuy. Terima kasih juga buat SMK Yaspip. Khususnya nih yang jurusan apa nih? Multimedia ya. Multimedia. Jurusan multimedia, saya harap kedepannya makin berkembang, makin maju, makin lebih kreatif dan inovatif juga. Amin. Iya, mungkin dari saya. Oh iya, untuk kesibukan saya sekarang ngapain tuh? Freelance aja Pak. Kan itu kan dia tanda kutip nganggur lah. Menyibukkan diri sendiri dengan hal yang positif. Saya mah tuh yakin kalau Kang Haji nganggur Wak. Serius? Enggak yakin sih. Benar. Pasti ada aja panggilan. Amin. Semalam aja ya. Sedikit nih habis syuting. Bocorin. Salah satu channel misteri, channel yang dikelola sama salah satu YouTuber Cibuaya, Pak. Komunitas penggemar misteri itu ya. Iya, boleh deh nanti ditonton di channel YouTube. Boleh tuh sekarang. Atau di channel YouTube yang semalam bikin produksi. Nggak takut Kang Haji? Pak. Yang naksir Kang Haji itu banyak loh, bukan cuma yang napak doang, yang nggak napak juga mungkin. Taunya beda alam juga ngejar nih. Aduh, gimana ya, repot juga. Jadi kalau habis pulang syuting itu tiba-tiba berat, patut dicurigain. Nah ya? Itu semalam nggak bisa tidur. Wah, jangan-jangan nih, jangan-jangan nih. Sampai setengah 3, because this is first time, my experience. Pengalaman pertama main malam. Haji mah tara ulin penting, kecuali nongkrong. Ngopi-ngopi subuh gitu ya. Sekali main malah ke tempat itu. Iya, luar biasa. Gak apa-apa, itu salah satu pengalaman saya. Semoga adanya saya bisa ngebantu mereka juga buat meningkatkan channelnya juga. Nah, sebelah Wak, ini kayaknya tokoh juga di Yaspip. Sangat Pak. Sangat-sangat kenal ya, dari penjuru ke penjuru pasti kenal nih Agung nih. Gung, silakan. Terima kasih sebelumnya buat Wiyat dan terutama multimedia. Jangan grogi Gung. Lucu deh. Perkenalkan, nama saya Agus Jawan, saya telah dari kelas TBSM 2 jurusan motor ya. Jurusan motor Pak. Jadi Agung ini jurusan TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, yang memang salah satu jurusan yang banyak diminati di SMK Yaspip nih. Ya, ini informasi aja buat yang mau daftar. Kalau Najwa di Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan. Yang ngerjain ini kebetulan krunya juga ada. Nanti di akhir kita lihat nih krunya siapa, ada Lina, ada siapa lagi tuh? Erna, Ella, juga Tifa. Ya, ini dari multimedia.
jurusan multimedia. Jadi buat yang suka, ini kan informasi duluan nih Kang Haji ya, buat yang suka ngevlog dan lain-lain, mencintai desain grafis dan lain-lain, jurusan multimedia cocok banget untuk ini. Nih, Gung. Kemarin katanya sempat menjabat sebagai ketua salah satu organisasi lah di sekolah ya, di sekolah ini ya, walaupun non formal sektornya, tapi saya pribadi sih ngerasa cukup terbantu gitu dengan adanya Jadi wadah. Jadi wadah ya, Wak ya. Ceritain, Gung. Saya pertama kali sampai kelas 1 banyak pengalaman, banyak tenaga dari luar. Misalkan kalau main keluar aman, terus ya buat tim orang-orang gitulah. Terus kalau ada bencana atau apa pasti diadain bansos. donasi. Bansos, ya, donasi. Terus perbanyak teman juga lah itu aja. Relasi mungkin Iya, ya. relasi. Kenal dunia luar juga. Ya seperti kemarin ya, waktu ada pertandingan apa tuh? Match. Match ya? Iya. Match dengan Mitra Karya. Gue baru tahu ternyata kelompok hore-hore itu mereka sangat terorganisir gitu. Rengas Dengklok ada ya. Pedas ada. Akhirnya jadi kenal tuh. Tujuannya bagus banget ya. Apa mempersatukan ya siswa-siswi di hobi yang hore-hore, kemudian juga mengkampanyekan, disalurkan gitu. mengkampanyekan perdamaian lah. Gitu ya Gung ya, tujuannya mah. Capek meren Gung bacok-bacokan wae. Capek. Nah, sebenarnya juga kasihan sama orang tua mereka yang suka tawuran, yang udah diajarin sekolahnya. Aku nggak pernah ikut terlibat nggak ya? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman berarti ya, Pak? Aman. Namanya di kepolisian aman ya? Nah, Muncul nanti dong. nih Kang Haji, Iya Pak, fenomena betul. ini fenomena insecure kalau sendirian. Betul. Jadinya akhirnya muncullah kelompok-kelompok yang sering kali ketika sudah berkumpul dalam jumlah banyak muncul keberanian, akhirnya malah jadi anarkis nih. Menurut Kang Haji dari sudut pandang Kang Haji sebagai tokoh muda yang suka nongkrong, Iya Pak. seperti apa fenomena ini? Oke. Yang saya temui sejauh ini ya Pak ya, mereka tuh lebih ke problem solving Pak. Jadi permasalahan sama dirinya sendiri. Jadi mungkin dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan orang-orang sekitar maupun keluarganya, dia sedang ada permasalahan atau apa dan mereka Problem bingung internal. gitu Pak. Mungkin dari apa ya? Dia mencari tempat berceritanya ke siapa gitu, atau menjadikan itu tuh suatu pelampiasan Pak. Tapi kan ya namanya manusia beda-beda ya Pak, tapi mumpung masih muda nih, Betul. ada cara lain selain ya beranarkis lah gitu. Contoh lu minat dan bakatnya di apa nih, lu harus tahu kemampuan diri lu tuh di mana gitu, dan lu harus cari tahu jati diri lu tuh bertempatnya di mana gitu. Aware sama diri sendiri gitu. That's right, itulah kuncinya. Jadi apa ya, setidaknya kita sedang berada di posisi itu tuh kita udah tahu caranya harus kemana, harus ke siapa. Tahu apa yang diri kita butuhkan. Betul. Jadi nggak semena-mena gue lagi frustasi nih, lagi galau, lagi depresi, udah deh anarkis aja larinya gitu. Itu menurut saya sih udah nggak zamannya ya. Udah nggak zamannya. Udah nggak zamannya ya, aduh, Mohon udah nggak maaf nih zaman. buat abang-abang jago ya. Ampun Bang Jago. Tidak maksud menyinggung, tidak. Single dong gitu kan. Ampun Bang Jago. Ampun weh, punten ya Pak. Ini mah cuma apa yang saya dapat, apa yang saya tahu, dan apa yang saya temukan di lapangan ya. Rata-rata mereka itu Pak. Maaf nih, yang dari mereka broken home pertama itu, broken home. Terus permasalahan yang anak muda lah Pak, asmara. Gitu. Terus yang ketiga ya namanya organisasi golongan, mereka saling gesek-gesekan, pengen nama-nama dari mereka tuh pengen unggul. Jadi kayak unjuk eksistensi, tapi Betul. dengan cara yang salah menurut saya itu. Jujur, Jadinya Pak. akhirnya Kadang rebutan tempat juga. berebutan tempat, atau kadang-kadang akhirnya masyarakat yang awam jadi antipati gitu ya dengan sikap seperti itu. Nah, selain Kang Haji ini yang biasa turun ke anak-anak muda di Cibuaya, siapa lagi sih? Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi juga. bisa. Diundang lagi ya. Ah. Ada sih Pak beberapa teman saya yang mereka aktif di, saya juga aktif salah satunya di kemanusiaan Pak, di sosial gitu ya, bareng-bareng lah.
mungkin yang akan datang ada beberapa Pak, nanti saya sampaikan ya. Ini harus on stage apa backstage aja ini? Oh, nanti kita ngobrol-ngobrol. Sip. Boleh. Saya rekomendasi Nanti di Japri lah ya. Boleh. Nah, Pak, tadi kata Kang Haji kan broken home salah satu poinnya. Kemudian asmara salah satunya. Ini kan fenomena yang muncul karena dari perasaan insecure. Betul. Ya, perasaan tidak nyaman dengan diri sendiri. Jadi nggak ada habis-habisnya. Lebih banyak ininya ya, kayak kok begini sih. Nah, Insecure itu emang perasaan yang cukup sulit ya untuk dikontrol gitu. kalau guru mah ya nanya agak susah. Coba lu nanya sama Agung deh. Gung gimana nih? Masih seumuran kita gitu, remaja-remaja yang masih labil Kayaknya cocok gitu nih kan Pak, ya. cocok nih. Masih labil-labil gitu kan, masih ya kayak tadi yang Haji Iki bilang masih penemuan jati diri, pencarian jati diri gitu. Aku pernah merasa insecure gak, Agung? Baru-baru sih Pak kemarin. Coba gimana gue ungkapin perasaan di sini? Kayak gimana sih? Kisah asmara kamu gimana? Ngulik gua. Diulik si Agus. Asmara nih. Di rumah mah jarang jujur soalnya. Boleh mic-nya dideketin kurang kedengeran. Kalau asmara sih ya pernah sih, dulu pacaran pernah 2 tahun Lama ya. ya. Alhamdulillah. Terus nggak lama ditinggal nikah, berduaan di sana. Berduaan Ngapain tuh berduaan? biasa. Biasalahnya tuh apa ya? Positive thinking aja. Liburan. Ditinggalin gitu, diselingkuhin lah di sana. Jadi kamu yang diselingkuhin? Tuh. Ya ampun. Itu musibah ya termasuk. Musibah termasuk. Kamu nggak menggelundungkan diri gitu dari puncaknya? Apa jangan nggak ikut? Enggak ikut tadinya Nggak ikut, ada, Pak. tapi nolak. Oh, Karena kamunya malu nggak sama ikut, temen. malu sama teman. Nah, Gung, insecure lagi. secure lagi. Perasaan seperti itu, Gung, aman gak sih buat kamu? Memang kita harus bisa mengontrol, Bisa menghadapinya? bisa menghadapi bahwa masalah ini tuh sebentar. Sikap teman-teman kamu gimana? Ya kadang ada yang mau dengerin curhat, Mhm. kadang ada yang ngejek gitu. Contoh kayak Ngejeknya gimana nih? Ayo, ajak speak up. kayak lu mah lebay gitu doang nih, lu mah kayak gini. Karena laki-laki tidak maksudnya Ngebandingin ya. gitu. Nah, ya ngebanding-bandingin masalah. Lu mau diputusin sama si itu, gua mau diputusin Luna Maya, begitu ya. Adu nasib ya, adu nasib. Nah, jadi Selain adu nasib suka ada nih yang kalau curhat jawabannya cuma sabar ya. Ya, itu Kita ujian. tidak sabar sih. Sabar itu ujian gitu. Tapi kan setidaknya kita sebagai teman menjadi pendengar yang baik ya, betul. walaupun tidak memberikan solusi gitu. Tuh guys, buat lu yang kalau ada yang curhat, lu jangan terus jadi adu nasib, sama-sama menderita. Lu ketahuan banget penuh penderitaannya hidup ya. Kasihan gua. Kasihan. Sabar. Nih, Kang Haji, Dia. sebagai tokoh masyarakat, good looking, Nah, ini nih masih Amin, jadi amin. ya, good looking, kemudian came from respectable family. Berapa banyak yang udah antri? Atau merasa insecure masih jadi juga pertanyaan nih, masih jadi pertanyaan. dalam hal yang sangat privasi itu? Kalau tingkat insecure dari 1 sampai 100, insecure saya mungkin ada di 50% Pak. 50 lah. 50, 50, oke. gitu. Apa ya yang menjadi insecure buat saya itu, ya orang sih bilang apa ya udah tinggal enaknya lah gitu. Iya, apalagi udah dikenalnya, enak banget nih gitu kan. Apa yang mesti di-insecurein Betul. lagi? Tapi kan dari dalam diri saya juga kan Iya. ada nih suatu hal yang belum gue tercapai gitu. Salah satunya ya itu membahagiakan orang tua. Tapi saya bukan tipe orang yang lama-lama berada di titik gue kepikiran gitu, jadi depresi, jadi bahan apa gitu, jadi gue sulit berkembang, nggak begitu Pak cara saya lebih ke open minded sekarang, jadi pemikiran lebih terbuka, wawasan, relasi pun harus gitu, jadi apapun yang bisa kita lakukan sekarang. betul dari diri kitanya juga Pak, dari diri kitanya juga. Contoh nih kemarin Agung ya, maaf nih baru patah hati, nah gimana yang tahu bahagia ya lu sendiri gitu loh. Iya, kita Agung sebagai lagi. sebagai teman nih ya Pak,
sebagai teman menjadi pendengar yang baik, memberi solusi yang emang lu harus lalui gitu Pak. Ya kalau masalah bahagia enggaknya kedepannya ya tergantung lu. Bener. Mau atau enggaknya. Betul, saya pun gitu Pak. Dalam diri saya Haji Iki ada insecure-nya enggak? Jelas ada Pak, manusiawi. Iya, Manusiawi. Manusiawi banget rasanya. Manusiawi. Saya juga punya hati, punya pemikiran juga. Ada suatu hal yang perlu saya capai gitu. Itu aja sih Pak mungkin dari saya. Ya untuk masalah asmara itu mengalir aja lah Pak. Gimana jodoh ya? Betul. Gimana Saya jodoh? nggak terlalu yang usia sekarang saya harus nikah gitu. Enggak. Saya mengalir aja lah gitu Pak. Karena saya juga belum berpenghasilan nih Pak, masih dari orang tua gitu. Ya sedikit banyak ya saya syukuri aja Pak gitu. Ada kerjaan apa saya ambil deh, mumpung masih muda, mumpung saya punya tenaga. Betul. Saya orangnya suka tantangan baru. Suatu hal yang baru gitu. Itu menjadi pembelajaran, pengalaman bagi diri saya. Ya tentunya yang positif ya Pak ya, bukan yang begitu-begitulah. Begitu-begitu dalam arti yang Ya begitulah. Paham lah ya. arah yang aduh. Nah, Pak Kang Haji dari keluarga yang respectable family. Amin. Mau mengerjakan apa saja. Kadang-kadang di tingkatan kita nih, teman-teman yang pada mau lulus masih kadang-kadang mikir, urang mah yang digawe na eta. Embung mulain. Akhirnya malah yang ini gak kegarap, yang itu kegarap. Ada yang lebih parah, pengen langsung jadi manajer Kak. Ada, saya langsung jadi bos. Padahal hal kayak gitu tuh adalah proses ya. Iya benar-benar. Ini buat teman-teman ini, dalam situasi seperti ini kita lagi tidak pasti secara ekonomi Indonesia ya. Peluang seperti apapun selama itu hal yang positif, ambil dulu. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan major yang diambil, jurusan sekolah yang diambil. Yang penting mah ngasilin duit dulu lah ya. Betul. Karena salah satu faktor melepaskan diri dari perasaan insecure itu boga duit. Itu kuncinya ya. Iya. Proses dan modal. Istilahnya ngajajanan bakso kabogoh ge kajenting cuma 10.000 perak aya di kantong mah aman. Ada gitu. kepuasan Ada sendiri kepuasan ya, Pak. sendiri. Kepuasan sendiri. Ada yang bertanyakan ke Kanji, Pak? Apa ya? Kadang kan penyebab insecure itu kan macam-macam gitu ya. Terus nggak bisa dikontrol juga. Terus kadang kita juga suka lihat nggak, misal ada biasanya di cewek-cewek nih, cewek cantik, terus kan standar kecantikan beda-beda ya. Betul. Terus suka ada dia kayak nge-publish kalau dia tuh insecure, tapi tanpa sadar dia yang bilang, aduh aku insecure, aku jelek banget, bla bla segala macam, itu tuh cantik di mata cewek lain, dan alhasil cewek lain juga insecure gitu. Itu menurut Kang Haji gimana nih? Atau cowok lah dalam Iya, kasus cowok misalnya. ada juga nggak kayak gitu? Ada pasti ya. Model cantik ganteng itu kan relatif ya. Yang menilai kita kan bukan diri kita sendiri tapi orang lain gitu. Iya. Nah yang susah itu kayak gimana caranya kita mensyukuri apa yang sudah kita dapati. Itu yang susah, bersyukur bener. Jujur, saya pun masalah bersyukur itu masih belajar Pak. Betul. Namanya manusia, kita kalau kurang terus kita nggak akan bakal dikasih cukup gitu. Cuma gimana caranya kita mensyukuri apa yang sudah ada, apa yang sudah didapat gitu Pak. Yang terpenting adalah kita mampu menghargai apa yang sudah ada di dalam diri saya. Apa yang diberikan Tuhan bagi kita yang paling mendasar gitu. Betul. Kalau kita nuntut yang sempurna itu nggak ada yang sempurna Pak. Betul. Nggak ada jelas. Betul. Tapi gimana caranya kita masih banyak loh orang di luaran sana yang rasa syukurnya lebih dari saya ataupun dari kita. Nah iya, jangan sampai rasa insecure kita malah bikin orang lain tambah ini gitu ya. Betul. Jangan jadi insecure itu suatu beban, tapi jadikan insecure itu suatu tantangan. Kamu bisa nggak melewati itu? Benar. Betul. Semua orang pasti ada fase di mana orang bakal ngalamin insecure gitu. Bener sih, pasti juga, dan itu nggak melulu tentang fisik sih ya. Jelas, itu salah satu nguji mental kita. Sejauh mana mental lu? Seberapa tangguh mental lu gitu. Sebenarnya jadi paradoks, Pak. Dari awalnya insecure, ujungnya jadi flexing, tau nggak? Iya bener banget. Misalkan gini ya, ada kayak Kalau gini. flexing. Aduh, orang mah goreng, Banyak itu. Pak. bibir ki kos jair, Iya. make up urang ge ngan wardah hungkul, ada hampura we, cenah jaji baju ge tadi ngan pesen teh di Ceinah 700, eta oge can dibayar kabeh karek dibayar 90%-nya. Jadi curhat ya Pak.
Itu juga salah satu hal yang membuat orang jadi merasa insecure. Aduh si eta bajunya 700. Nah, itu Orang tadi beli 35 ribuan. poinnya itu ya. Akhirnya orang jadi kadang-kadang flexing seperti itu yang membuat orang lain jadi insecure. Ya. Gung, di sekolah misalnya, ya nggak usah ngomongin kalau baju, kalau di sekolah mau mungkin ya misalnya, aing mau menang 85 sih akan kena full gitu. Ada nggak yang begitu temen-temen lu yang suka flexing? Suka ini gitu. Apa sih bahasa kasarnya flexing? Flexing teh ya istilahnya mah memamerkan sesuatu tapi dengan bahasa yang ini itu bahasa yang seolah-olah gitu. Pengen nyohor tapi dengan tone agar rendah halus gitu. Ada nggak kayak gitu? Merendah untuk ditendang ya. Paling kebanyakan sepatu. Sepatu. Oh, sepatu beda-beda mereknya ya. Merek ini, kebetulan merek. Pertama merek. Atau aku beli sepatu 50, temen 80. Lihat nih, gua beli sepatu 80.000. Oh, Bermerek kayak gitu. bermerek gitu kan. Sepatu gua mah mereknya Adidas loh gitu ya. brand Sama baru merek ya, Pak? Salto ya, merek Brand baru ya. Brand baru itu kan. Tuh sepatu orang mah hurung itu juga Nyala. budak orang baheula gitu ya. Pernah ngalamin ya? Pernah. Tas. Pamer tas gitu. Kamu ngadepinnya gimana, Bu? Tapi ini ya, sabar aja gitu. Ya, intinya hidup itu jangan kebanyakan gaya lah. Kalau kebanyakan atau gaya makan biaya gitu. Oh, Nah, itu garis besarnya. Kang Haji suka flexing nggak? Flexing kayak Urang mah boga motorna ge euy 20 siki, sawahna 20 hektar gitu. enggak deh Pak, malu. Malu ya, itu kan masih punya orang tua ya. Oh, punya Pak. orang tua, ya. Punya orang tua, saya belum jadi apa-apa dan belum bisa kebeli apa-apa gitu. Kalau saya ngadepin orang yang kayak gitu tuh kayak oh gitu, kayak pengen tahu deh lu segimana sih gitu. Orang yang benar-benar berada ya Pak, orang benar-benar memadai dari segi ekonominya. Berkecukupan. Gitu. Berkecukupan. Nggak akan kayak gitu sih Kak. Akan lebih banyak merasa syukur gitu ya. Orang juga bisa menilai gitu. Nggak perlu kita pamer-pamer. I have something new gitu. Apapun sesuatu yang baru apa. Gak usah sih Pak menurut saya. Malah lebih sibuk ya, nggak ada waktu buat Jelas. kayak gitu. Wasting time. Ngomong Betul, waktu. betul. Wasting Ngomong waktu. time. Aduh. Nih guys, ini obrolan yang sangat luar biasa. Berat Karena- ya? Berat ini. Inggrisnya. Ngacapruknya berat gitu. Agung seserian. Gimana gue ngerti kan gue ngomong apa? Ngerti ya. Aduh. Nah, Oh ada iya. mau tanya? Tanya, Pak. Ini apa? Kan tadi soal flexing gitu ya. Itu kalau misalkan soal personality gitu, itu menurut Kang Haji ini ngaruh nggak faktor lingkungan ke personality? Ngaruh nggak? Maksudnya dari flexing ke personality. Iya itu kan kalau flexing otomatis ada yang orang dituju dong. Misal kayak kita ke siapa nih flexingnya gitu. Nah itu ngaruh nggak faktor lingkungan? Ngaruh, menurut saya ngaruh. 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 Ya kita dari lingkungan yang apa dulu. Nah gitu. iya gitu, sehingga menyebabkan kita tuh ada keinginan untuk flexing gitu kan? Tong sailu-iluna lah. Biarin aja mereka kayak gitu. Kita mampu beli enggak ya udah. Betul. Kalau lebih ke personalitinya ya rasa minder itu mungkin. Nah iya, berarti balik lagi ke insecure ngaruh juga nih ya? Ngaruh juga. Jadi banyak. insecure itu banyak faktornya Pak. Banyak faktor. Benar. Banyak faktor. Makanya nggak bisa dikontrol Betul, gitu. terus banyak dari kuantitinya itu. Maksud dari 1 sampai 100% itu ada berapa persen gitu. Betul. Termasuk flexing online ya. Flexing online Wah kemarin gimana kan nih contohnya nih? banyak yang tuh orang mah menang 1 juta Apa? 15 menit doang nyelot. Trading jackpot. Jadi permasalahan yang sekarang ya Pak ya. Betul, yang lagi rame gitu kan, Yang itu lagi kan rame. flexing juga. Nah, jadi tren kan akhirnya banyak orang yang terutama nih yang lagi beken-bekennya slot Alias judi online. alias di online gitu. Candu Ya. juga ya. Candu juga itu. Nih, Kang Haji. Ini trennya banyak banget. Betul. Banyak Pak. Banyak. Di lingkungan saya di mana-mana sekarang handphonenya miring semua. Bukan karena game aja ternyata miring. Betul. Pas saya lihat, aduh ini mau lagi muter-muter apa ini gitu. Wah. Iya. Mungkin Kang Haji bisa sharing berkaitan dengan pengalaman Kang Haji sebagai member dari keluarga yang wealthy ya. Iya. Alhamdulillah. Hal seperti ada nggak sih orang yang apa istilahnya
kaya gitu. Wealthy dari hasil seperti itu gitu. Oh, maksudnya kayak dari hasil. Hasil slot. Oh, jelas Katakanlah banget ya. Aduh. slot gitu kan pasti harapannya tuh pengen punya duit, beli HP baru apa gitu segala Oke. macam gitu. Yang saya temui ya Pak, teman-teman saya ikut main-main begitu tuh apa namanya kayak aplikasi Nah, kayak gitulah. Nah. Nah, Tapi sensor gampang. betul. Saya kan emang pertama saya nggak ngerti juga Pak itu main apa, yang saya tahu itu main kayak kita top up isi saldo terus kita bisa dapetin uang dari situ dengan instan gitu. Kalau sampai kaya mungkin nggak ada ya Pak teman saya. Paling dia ya bisa kebeli buat kuota lagi gitu, bisa buat beli jajan lah, beli rokok, beli kopi gitu Pak. lagi. Deh. bote pula. Kok tahu ya? Apa Anda sudah pernah Kok tahu ya? Aku Wah. salah satu korban. Gum, Salah satu korban nih, jangan-jangan nih. jangan-jangan lu juga ikutan, Gum. Jangan sampai habis ke harta-harta ujung-ujungnya kita nggak dapat apa-apa ya. Nggak dapat apa-apa, nggak berharap balik modal sih kayak gitu memang nggak bakal. Gum, fenomenanya di teman-teman lu kayak gitu ada nggak? Banyak sih ya. Kalau kalah kan Top up lagi. top up lagi sampai ada yang jual motor. Lingkaran setan ya berarti ya. Nah, ada yang bertanya lagi, Pak? Gak kerasa kita udah 29 menit ini. Oh iya. Soal apa lagi ya? Nah, nih. Kira-kira yang mau Kira-kira. kita obrolin. Atau kita ke kesimpulan aja. Kesimpulannya Oke. apa? Jangan main slot. Kalau pertama insecure ya, obrolan kita tadi sih kesimpulannya adalah ada hal yang harus digali dari diri kita sendiri. Potensi apa yang kita punya itu yang bisa membuat kita menjadi unik. Dan ketika menjadi unik, biasanya kita akan menjadi lebih percaya diri. To be different ya. To be different. Lalu masalah flexing ya, seperti Kang Haji bilang, kekayaan sejati itu bukan masalah punya apa ini itu tapi yang terpenting adalah willing to share, bersedia berbagi dan willing to be humble ya, Of course. bersedia untuk merendahkan hati gitu. Dan yang ketiga, nggak ada kekayaan datang dalam waktu cepat, even ngepet itu bujur ledes Ya. gitu ya, babi ngepet Semua ada resikonya Pak. Ada resiko, ya. Ada resiko. Ada resiko. gitu. Ya, kudu meurih heula karak murah kan gitu ya. Oke, cukup? Cukup sih. Ada yang mau di? Oke guys, perbincangan yang menarik hari ini. Nggak kerasa ya? Udah Nggak kerasa berapa 30 menit dengan dua jejak ganteng ini. Amin. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat semua teman-teman, terutama untuk yang ada di SMK Yaswib dan semua komunitas rekan muda yang ada di Cibuaya. Terima kasih untuk Kang Haji, Sama-sama Kang Bapak, Jiki, terima kasih. Ini tim dari multimedia. terima kasih. Agung, terima kasih juga. Salam buat Ultras. Ini kohos saya Najwa tanpa siap. Terima kasih untuk Pertamina, untuk Unsika LPPM ya, kemudian untuk Kapolsek Cibuaya, kemudian dan Pos Siliwangi, UPTD Puskesmas Cibuaya yang selalu jadi mitra kita juga. Terima kasih untuk kru. Disorot dong krunya, kamera ke kamera master dulu nih. Yang ada behind the scene. Behind the scene ini ada Erna di sana. Ada Erna sama Ella di kamera 1 master, ini kelas 12 multimedia, sebentar lagi mau lulus. Terus sorot lagi dong, balik tuh. Ada siapa? Ada Lina sama Tifa ya. Ada Lina sama Tifa di kamera 2. Pak Hendra di sana dong. Ada juga nih penerus. Ini Pak Hendra Firmansyah, produser kita ya, yang jadi teman sharing untuk persiapan konten. Dan ke belakang deh. Ini adalah kelas 11 multimedia. Say hey, kelas 11 penerus kru nih. Dadah dong. Dadah. Ini yang menjadi audiens kita. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Ya, Oh iya, satu lagi. silakan Ngaji. Saya mau nitip salam buat Bapak Kepala Sekolah SMK Yaswib, Nanti Bapak disampaikan. Haji Saifur Rahman, beserta para guru-guru, staf dan yang bekerja di SMK ini. Semoga kedepannya makin maju, sukses. SMK Amin. Yaswib banyak dikenal orang ya. Amin dong. Pak Kang Haji, ini mau PPDB nih buat yang MTS, SMP, yang mau sekolah, mungkin bisa rekomendasi. tahun gitu. ajaran baru ya. Ajaran baru. PPDB ya. Ya, SMK Yaswib ini menurut saya dari kegiatan ekstrakurikulernya ya Pak, ya cukup memadai lah.
ayo kalau lo memang suka di dunia otomotif, dunia komputer jaringan ya Pak, sama apa tuh? Multimedia. Ya salah satunya bisa di sini di Betul. SMP Yaspip. Lagian juga paling dekat kalau orang Cibuaya. Oh, mah. jelas. Jangan jauh-jauh Betul. sekolah. Dari gedung, dari fasilitas itu di sini sudah apa? Insya Allah bisa disediakan memadai lah ya. Diusahakan ya Pak. Dan semoga yang mau lulus nih persiapkan matang-matang Mantap. ya. Harus ya. Harus. Oke gitu. Kang Haji, hatur nuhun. Terima kasih. Sampai-sampai. Agung, makasih. Yang Najwa, makasih. Guys, saya Rahmatullah dan co-host yang cantik beranyai super duper jomblo Amin. prinsip Najwa tanpa Jangan sihab. disebutin itunya dong. Jangan sebutin itunya dong. Wah, banyak sensor nih kayaknya deh. Ini udah nyebutin brand segala rupa. Gak apa-apa Udah nih. dah kita check out aja deh. Terima kasih semuanya. Ya, kita akan ketemu lagi di kita akan ketemu lagi di Ngacapruk episode berikutnya mungkin dengan host yang Najwa mungkin mau lulus bentar lagi ya. Mungkin dengan host ganti Ngacapruk guestnya. yang lain yang ganti dan dengan guest yang lain juga. Dan karena sebentar lagi mau Ramadan, keluarga besar SMKSU mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua masih bisa untuk ikut menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya Wiyat Rahmatullah dan Najwa Alia Rahma di obrolan Ngacapruk. Nggak jelas ya. Cabut. Say hi dulu. Saya dulu. Mana nih kameranya nih? Kan itu Kang Haji kesana. Terima kasih. 3, 2, 1, cut. Cut. Oke. Oke.